pasien RTM. Jadi ada dua orang yang harus kita jawab. Pertama ada orang umum, ada orang yang sudah datang pernah dokter sudah makan. Pertanyaan apa yang lebih baik? Apakah kita yang sebagai seorang lelaki panggilan? Ngerti maksud saya? Oh Ustaz, tolong ini saya ada orang kesurupan dipanggil. Itu namanya tanda petik laki panggilan. Laki apa? Panggilan. Ataukah pasien yang RTL yang datang punya massal kemudian terbukti itu kena sihir harus RTL? Apakah itu yang A atau yang B? Yang B yang ini yang RTL. Jawabannya yang B. Kenapa? Pertama dia ini sudah merelakan waktu dengan semangat yakin sembuh dia secara otoritas ya. Otoritas kita ini dia yakin kita ini sudah bisa ya walaupun belum hafal ayat, tapi mereka minimal kayak ini belum hafal ayat, tapi mereka sudah keyakinannya ini pasti bisa ya. Alhamdulillah saya ada obat karena mereka mendatangi saya dari pasien saya. Dibanding kalian nunggu panggilan nyantumkan di banner nama siapa ini namanya? Fauzi, tidak rupiah handal dari Banyuwangi lah. Terus nyantum nomor WA cek dibanding itu. Maka yang terbaik adalah RTL dari Buya Makan. Dan kesalahan kalian ini adalah cenderung mengutamakan terapi, teknik, metode daripada dakwahnya. Dan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Maka kita klopnya dengan LDPBNU karena dakwah. Karena apa? Dakwah. Jadi yang seharusnya yang kita fokuskan dakwahnya ini. Karena kata Quran kul huwa lil ladzina amanu hudal. Saya sudah tajrib berapa bulan orang kena sihir. Sudah saya bilang ini sihir tidak RT. Seandainya tak getak tok. Tak usah tak bocornya ayat Quran. Dia akan muntah, akan kesurupan. Tapi saya tidak getak tok. Saya utamakan kurang sholat enggak. Kamu lihat berapa kali sulit sembuh. Kenapa? Karena Quran hanya lil ladzina amanu. Untuk orang mukmin. Sedangkan dia tidak sholat, meremehkan Quran. Allah aja nggak pakai percaya guys. Mikir loh sampai gitu. Kali-kali mikir ke situ. Allah akan dipercaya nih. Allah sampai harus kok terapi ini kayak ini. Karena kalau kita melupakan dakwah, secara otomatis kita transaksional. Paham maksud transaksional? Jadi kita terapi dikasih bicara 2M, mantul sun mas, selesai. Dan itu tidak sama sekali yang kita asukan. Maka dari situ saya pelatihannya seumur hidup sekali. Kalau di-upgrade seapapun tetap bayar lagi. Maka kalau pengen gratis kalian ke sini gampang. Kalau mau 7 dari hasil RTL tadi, hasil RTL dia sembuh. Nah ini yang militan. Yang selain pelatihan misalnya 100 itu, nanti yang militan cuma 20 orang. Dan 20 15 yang B bermasalah. Yang asli praktisi cuma 5. Ada-ada nih. Makanya tadi kalau saya swab, saya yakin pasti ada yang gangguan. Itu mungkin kan ada yang praksi B atau Siti Prak. Baik di CRA maupun KBA. Ada KBA sini, KBA Tuban. Namun di CRA Tuban ada yang sini ada 30. Ini saya mau cerita hadis minimal. Jadi yang saya simpulkan bahwa gangguan itu kemanapun siapapun nggak ngurus organisasi. Ada 6 orang, 7 orang, maaf 7 orang di KBA sini. Ijazahan. Nah, ijazah yang namanya beda rumah, beda dapur. Kalau di kita kan tak swab. Kalau saya nggak saya swab, tak cek. B. Hasil 6 orang B yang 1A. Yang satunya cuma pembinaan doang. Iya ini asli. Yang lain tukang las, tukang buka ini. Saya cek keluarga kamu keseharian ngapain? Saya keseharian las. Bukan praktis. Sebenarnya dia bukan praktisi, cuma masak kiai gitu. Rompian gagah ya. Om sakit. Mulai hasil 5 saya swab ada sihirnya. Ada sihirnya. Ini dia nggak merah. Ini lebih bahaya daripada kalian nangani. Makanya saya bilang B nggak boleh karena nanti. Maka dari situ sudah jelas bahwa kita ini orientasinya pada dakwah. Nah, jadi
selama kita masih berorientasi pada kesaingan, nah ini bukan berbunuh doang, nanti ada tambahan lagi, ada tambahan lagi, tidak ada izin. Bahkan nanti kamu KBRA atau kamu di RA akan merasa ada saingan di KBRA, ada merasa di Jinu, ada merasa di 4 dimensi, ada Sabrika, ada macam-macam, ada CSN di Blitar, Jatnya Suwur Nusantara, kemudian ada macam-macam. Mana nih? Oh, hidupnya dia. Yang salah bukan kok mereka yang di luar kita, bukan. Ada perasaan itu ya, akan merasa tersaingi. Nah ini yang salah. Kalau dakwah nggak ada rasa, sama-sama. Kalau sepakat kita saling nata'awun fi ma ittafaqna alaihi wa nahdaru ba'duna bi ba'dhan bima talab. Kita saling membantu dengan hal yang kita sepakati. Bahwa dakwah ya orang pada Quran baik, kita bantu sama, nggak usah saling sikut. Wa nahdaru ba'duna ba'dhan bima talab. Kalau beda, misalkan di KBRA begitu, di RA begitu, dia ada baik, bukan malah di dia tidak. Jadi saya bilang, terus saya ini gimana? Yang di KBRA itu bingung kan? Loh, karena sebelum mereka di era KBRA itu baru berdiri, saya sudah kenal KBRA, sudah tidak dulu setelah kan KBRA Banyuwangi belum ada, saya sudah tahu KBRA. Jadi saya sudah raket dengan Yeniwa. Ini sama tukaran, sama liu. Karena itu nggak ngerti sejarah itu. Amalan menariknya apa? Sebenarnya nggak perlu amalan menarik. Enggak. Mungkin nek kadung laris bingung. Bingung nolak. Jadi kita evaluasi diri saja. Mungkin karena kita ini kualitas rupiahnya tidak sama sekali nggak berkualitas. Contoh, tidak saya bilang berkualitas. Ini rupiah orang muntah. Terus saya rupiah dia muntah, nggak ngerti. Atau nggak muntahnya berapa pak? Nggak ngerti itu sihir, ain atau apa? Nggak ngerti saya. Pokoknya tak punya muntah. Nggak goblok itu mabuk. Ini diagnosanya juga nggak berkualitas. Rupiah itu nggak penting, yang penting diagnosanya dulu. Diagnosanya dakwah dulu, diagnosa baru rupiah. Rupiah itu yang terakhir. Baru taksinan dan seterusnya. Jadi masih menurut saya masih belum praktisi, masih levelnya masih begitu. Nah sehingga orang ini karena rupiah kita tidak berkualitas, dia orang cenderung lari ke yang lainnya. Ini yang saya maksud, cenderung kamu lebih baik muhasabah saja daripada amalan menarik, daripada nanti yang ditarik bukan pasien malah jin. Malah menjadi jin collection, bukan pasien koleksi tapi jin. Nah ini lebih bahaya lagi. Itu yang saran saya. Makanya nanti saya ajarkan tips 3, 7 swab 7 tahap. Swab 7 tahap ini lebih baik dari astral projection, raga sukma, mediumisasi, buka mata batin. Orang indigo sekalipun kalah. Karena saya sudah tahu macam-macam orang indigo saya kumpulkan di sini, orang indigo banyak. Ternyata masih ada gotong dari orang tua. Ternyata masih ada punya ilmu yang dulu istiqjam. Masih ada bla saya kumpulkan, saya cari kesalahan. Bukan kelebihannya, kalau kelebihannya sudah jelas dari kapan saya nampak. Ternyata masih banyak kelemahan. Singkat cerita, saya kasih swab 7 tahap ini, diagnosa mereka tidak seberapa. Misal orang indigo itu kelemahannya kalau dia ada orang sakit, dia kepalanya pusing, terus di sebelah kiri siang kiri kanan ada kuncul anak, kuncul bapak dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa pusingnya itu dari jin, padahal dulu jin. Kalau misalkan dari jinnya pun, ini di jinnya ada 7, mereka akan ngomong ini dari jin ini. Kalau swab ngomong kayak tembaknya gitu, misalkan dia pusing, tahu pusingnya dari jin atau enggak. Yang kedua, kalau misalkan dari jin itu jin yang mana dari 7 itu? Apakah jin yang warna bajunya putih atau pink? Akurat, jadi lebih akurat dari penglihatan orang indigo sekalipun. Dan sama sekali tidak nyalakan saya. Swab 7 tahap ini. Dan ini enggak saya
sharekan ini hanya saya kasih orang yang datang ke sini sendirian. Makanya ini tadi kan sudah lihat video saya, makanya dia ngomong ke sini saya mau main. Dia batinnya begitu dia. Saya tahu maksudnya kok. Bahkan dia mau nikah saja bingung ya. Saya juga tahu. Merusak fenomena Pak. Sebelum saya lanjut, itu saya mau tanya ibunya siapa ya? Saya belum tahu. Istrinya ini ikut pelatihan panjenengan di Sukorejo. Di Purworejo di Pondok pesantren 2000 berapa? 2017. ulama ya. Di rupiah saya merupiah 7.000 santri hanya dengan 11 orang. Maksudnya awal parah karena penjaganya nggak ada. Nggak saya suruh-suruh kan suruh sendiri. Saya datang juga. Kan sebagian ada yang asli, ada yang modus juga. Omnibus saya nggak mau dikeluarkan kecuali orang ini akhirnya ngerangkul saya juga senang. Dulu tapi saya bilang cuma satu, tolong saya beli, tolong satu, jangan dipoto. Kalau dipoto nanti dikasihkan istri saya bar. Karena ini tidak seburuk apa yang kau pikirkan kan? Nah, jadi sekali lagi kalau doa penarik ya, saya nggak usah pasien. Menurut saya nggak usah pasien. Jadi pasien itu nggak perlu ditarik. Dengan kita berkualitas ya ini, mohon maaf ini tadi yang kesini tadi adalah pamannya Bupati Blora. Jadi saya juga nggak pernah ngebener pamer, ayo hubungi saya, Aziz apa namanya? Pauzikan, kalau nggak perlu begitu, saya akan kesini sendirinya. Dan saya sebenarnya nggak kuliah juga, saya cuma menjajahi ngajarkan ilmu, saya mau ngaji-ngaji biasa. Jadi nggak perlu ditarik dengan kualitas yang kita ini mumpuni, praktisi serius ya. Itu karena menurut saya termasuk Banyuwangi juga banyak yang di luar koridor, di luar kemampuannya yang kurang maksimal. Dia mengira bahwa praktisi harus peka seperti berjuni, betul nggak? Dan salah-salah dulu itu juga walaupun nggak struktural NO tapi juga teman-teman kita malah pendirinya seperti patah ya, patah contohnya Gus, sudah. Nah, kalau saya menarik sebenarnya sebagai yang saya amalkan itu adalah Rabbana innaka jami'un jilamillah ibati innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Itu pada sholat, pada maktubat, pada marat itu selama 41 hari itu ketika ya bukan narik pukul ya, narik apa kalau pilih jamaah atau apa kita Allah datangkan sendiri tanpa harus ditarik. Tanpa ditarik itu tanpa ada tulisan pauzikan itu saya itu tanpa ditarik mereka akan dengan izin Allah Taala memberikan ayat yang kita istiqomah itu Allah tenang. Saya maka memicu si era itu menjadi pertama secara kuantitas ya itu terbanyak di dunia. Komunitas sebelumnya terbanyak di dunia. Kalaupun saya nggak menisbatkan sebagai trainer internasional bahkan alam gaib itu sekalipun secara kuantitas itu sudah fakta ya. Amalannya itu amalnya dulu ketika awal berdiri saya amalannya itu. Dan saya bisa jangan dengan kalimat ada seperti mobil itu santri begitu maksudnya ya, penting jangan nyari penyakit. Malah saya sendiri susah memang karena mesti membawa penyakit. Karena narik penyakit, bukan ya, narik anti, ya gitu. Untuk pertanyaan pertama, untuk cara memperlihatkan siapa pengirim, nah ini ada beberapa catatan penting. Pertama, tidak boleh diamalkan di wilayah masyarakat.
Kenapa? Karena di rukyah masal itu kita berbagai macam temu orang psikologisnya berbeda-beda. Ada orang kalau tahu siapa pengirimnya dia akan tambah dendam, dan ini menyalahi aturan prinsip SOP penanganan sihir yang kedua, yaitu memaafkan orang yang juga menyihir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dikenal sihir Labib bin Al-Asam, dia memaafkan, tidak disampri bukunya terus digerebek begitu bukunya. Nah, yang kita tahu di YouTube itu tentu mereka temannya sendiri, ya kan? Jadi bayar jelas tentu. Dan ini pengakuan dari orang yang saya nggak pernah nyebut nama ya, karena di YouTube saya, karena khawatirnya nanti nama dia sudah baik jadi walaupun terang lagi. Ada nama teman saya yang ya itulah YouTuber itu, temannya sendiri ternyata itu memang temannya sendiri. Jadi tidak mungkin orang itu diberikan mencetak kalau dia nggak kenal. Itu kata kuncinya. Yang kedua, nggak mungkin namanya jin itu bisa difoto, direkam, nggak bisa. Karena diri ajsamu latih, jisim yang lembut. Jisim lembut nggak punya fisik. Dia punya jisim kepala, tangan, tapi nggak punya fisik jin itu. Maka kalau jin bisa direkam jelas wajahnya, jelas bukan jin. Bisa jadi bos yang misalkan ini difoto jelas ini bos jin ya bisa. Tapi dia bukan jin karena bisa difoto. Bosnya jin bisa jadi. Betul. Pertama, nggak perlu diamalkan di rukyah masal. Dua, kamu harus bisa memastikan dia tidak dendam, karena semakin dendam dia benci tahu siapa pengirimnya, maka tidak. Ikatan sihirnya akan kuat. Di pedalnya akan bisa keluar. Catatan yang ketiga adalah kita hanya mengamalkan untuk orang yang sudah siap memaafkan. Kalau seandainya dia tahu, dia bisa memaafkan. Contohnya siapa? Kiai yang pondok pesantrennya kena sihir, dia kan santrinya kesurupan. Kamu datangi beliau, misalkan dia, Kiai ini nanti dia minta tahu ini sing aku bisa apa? Seandainya beliau, Kiai kalau saya beritahukan dengan izin Allah, mungkin dengan sakit sakit nyepuro betul, sakit nggak beritahukan nggak apa, kan sakit nyepuro dia. Tapi kalau preman pasar tahu santet, ya kan? Bahaya. Bahaya kalau preman pasar itu ini bahaya. Kenapa saya nunggu ini? Karena gondrong itu biasanya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Gampang, nanti di swab 7 tahap. Jadi ini sekali lagi belum saya sampaikan di YouTube bahkan. Nanti saya akan di akhir aja. Memang biar husnul khotimah. Nanti kalau ilmu yang paling ampuh kemarin ditaruh di depan. Nah, malah lupa kan. Cara menangkap tuyul. Nah, ini tergantung ya, menangkap tuyul itu. Nah, ini kejadian yang baru saja. Tapi ini sumber fitnah juga, karena kalau di CA ya itu tidak boleh kecuali lewat LPG. Tapi kalau nanti mau direkam bisa nanti disampaikan di umum, karena nanti ini online juga coba lihat di kameranya online enggak? Kalau online jangan online kan maksudnya. Enggak. Ada yang pribadi ya. Pribadi. Ada. Jadi kalau nangkap tuyul itu biasanya orang yang pernah lihat tuyul. Nah, orang yang pernah lihat tuyul itu dipanggil, terus kemudian dijawab mata, ditarik. Itu kata kuncinya mediumisasi sebenarnya bukan pada orang yang memediumisasi, tapi mediumisasi ini macam-macam, ada yang sugesti. Lihat saja dia backgroundnya apa. Kalau misalnya dia CHT, CHT, pasti itu sugesti, bukan jin. Contoh dia akan narik jinnya masuk sambil dipukul dan ditarik. Nah, itu berarti nggak ada jinnya, itu pura-pura, artinya sugesti. Nah, itulah yang di orang hipnosis mengira bahwa mediumisasi itu sugesti, kan enggak juga. Hanya orang tertentu. Nah, ini yang kita tangkap nanti asli jin, bukan kok sugesti. Caranya nanti nggak boleh dia ngetrend. Kalau sudah paham hipnosis nanti dia di ranah di apa ya? Theta, lapisan ketiga itu.
Jadi cukup jaman mata, tapi dia itu gimana jaman mata, tapi kalau tidak malam. Kalau biasanya, ini saya mau cerita sebentar ya, daerah sini ya. Gini, kemarin aku ngebahas nggak ada satu minggu. Tiba-tiba yang di situ kan ada warung dadakan. Jadi memang saya suruh orang sekitar sini silahkan jualan, saya nggak jualan. Supaya apa? Eksistensi pondok ini berkait masyarakat. Jadi saya sengaja walaupun saya mampu buat kantin, saya nggak buat. Apa tujuannya? Biar ekonomi masyarakat. Hari itu tiba-tiba dibangun toko kan? Nah, dulu nggak ada, saya beri saran satu toko. Saya nggak buat toko. Singkat cerita ada warung dadakan di situ. Ketika sudah 1 minggu open house, dia tuh ngambil ke saya tuh. Nih, ya ini saya lucu, saya itu punya duit kemarin itu 750. Nggak ada. Itu udah 250-an lah. Kurang lebihnya 200. Saya cek, oh masuk. Cuman kalau paling saya hitung ini enggak. Seperti itu, sampai bujurnya itu ledok, maksudnya bujurnya itu apa ya, bingung, pusing, duitnya harusnya 750 kalau tinggal 250. Saya tinggal itu di kandang sapi, langsung saya samperin toko. Saya cek ternyata ada, saya kan nggak bisa ngeliat sih dari kecil. Saya hanya bisa asumsi kira-kira ya, ada energi yang kecil begini. Dan kang samping ini kan dulu pernah ada ya, saya lihat pernah ketempelan. Nah ini pernah ketempelan ini kita manfaatkan dia untuk narik. Tapi dia menghafal Quran, jadi tidak pertanyaan bukan ya. Cuman saya bukaan itu pernah dia bisa karena pernah ketempelan, dia udah tahu sesat 3 hari di sini sembuh sesatnya itu 3 tahun. Tapi kan dia ini di dalam tubuhnya sudah teredus ya lihat. Kan tinggal papankan yang coba tamu itu, ada itu, getaran nggak getaran? Jangan mata, saya tarik aja. Ini lagi kita tarik dulu. Beliau jadi dulu. Dan saya baca dari jalannya ini dia mengarah ke satu tempat di situ. Di situ ada. Ternyata dari betul itu ada pokok. Terus akhirnya bisa dapat ikan nggak? Nggak mau. Saya nanti tak kasih susu, katanya dulu. Susu ini. Nanti tak kasih susu. Ini juraganmu saya mau yang. Iya, susunya besar ini gini-gini. Tanya ini, yang kamu orang yang lihat kan banyak. Oh iya, susunya gede bos. Mau kabel sama kok masih susunya? Mau cetok wah ini. Saya sendiri nggak ngerti siapa yang dimaksud. Tapi saya tahu gambaran lokasi rumah saja. Singkat cerita, tak suruh membalikan nggak mau tak ajar dulu temennya. Itu temenmu masih satu itu ngapain? Tak ajarnya sih. Sebenarnya saya nggak ngerti itu satu betul nggak, tapi firasat saya di situ ada masih ada satu ya. Listrik ini masih satu, iya itu betul. Suruh pulang, tak mau bukan ini. Salah sasaran dia, masa ada macan di sini kok? Apa bahasanya? Masa nyari ayam nyamperin apa ini? Rimau, kandang macan. Kandang macan gitu. Tapi dia nggak bisa masuk sini, hanya di situ. Nggak pohon-pohon itu nggak bisa masuk. Jadi itu kan karena dia jalannya dulu. Singkat cerita, tak suruh narik lagi. Ternyata ada wujud. Saya wujudkan kalau yang wujud pakai kain hitam, wujudkan. Terus kita tarik kembali menghasil. Jadi intinya akhirnya itu 510.000 kembali 500.000 kembali. Saya nggak ngerti ini, kalau saya ini ngerti lah apa namanya, aku kembalikan sendiri. So, intinya beliau sudah kembali. Nah jadi itulah kata kuncinya yang pernah lihat di Pulau itu. Sekali lagi ini
hampir mirip mediasi, tapi ini nggak boleh kalau yang LPG seandainya begitu loh. Kalau mepet aja caranya begitu. Sekali lagi kalau teknik ini tahu orang hipnosis dikira sugesti. Karena ketika orang hipnosis mensugesti orang dengan cara pura-pura mediasi, mereka menggunakan sugesti orang yang sugesti. Dan itu bukan jin tapi sugesti. Sudah tahu ya caranya seperti itu. Babi ngepet sama. Kata kerja satu, ada orang yang pernah lihat. Itu frontalnya terbuka nih ya. Jadi dua, lokasinya tandai. Tinggal ayat penarnya ya ini yo tarik dia, set masuk dia, angkat aja. Nggak tahu nangkap gimana. Cak lain di situ. Jadi ngepet. Tapi biasanya kalau tuyul itu sulit pak bicara. Ternyata ya namanya tuyul yang mencuri. Masa nggak boleh nguli? Tuyul begitu. Saya setiap ketemu tuyul begitu jawabannya sama. Namanya aja tuyul, masa nggak nyuri? Kan yang keren katanya. Tapi yang saya dari kejadian itu kan masyarakat itu nggak ngerti, maksudnya omongannya terlalu bijak. Jadi yang rasa dulu tuyul itu mau protes. Nama baiknya terkenal. Tapi tak balik ini, ada aku kan sebelum kejadian itu dia lebih. Jadi intinya seharusnya itu privasi. Kita akan bertangga paling nggak enak. Walaupun saya nggak kenapa-napa. Itu namanya jadi nggak mau beli. Aneh-aneh kan? Itu kan pelakunya sendiri saya lihat. Memang dampak dari kesugihannya itu. Saya ketika dulu sebelum saya nangkap tuyul ini dia berhasil dilakukan sama istrinya. Saya deteksi bisa teman-teman itu rumahnya ada masalah. Ternyata itu kan dari tumbal sendiri makan tumbalnya, terus anaknya jadi tumbal. Ya Allah. Terus akhirnya kan tak mesin tumbal-tumbalnya. Dia nggak sadar kalau kesugihan sebelum itu loh. Dia setiap bulan ganti mobil. Setiap bulan saja yang begitu lagi dan sebagainya. Kita nggak ngerti bahwa resiko dari kesugihan yang diambil itu ke anaknya. Seandainya nggak saya belum nggak tahu ya anak saya ini dia jantungnya sudah bocor. Sekarang sudah sembuh. Itu cara ngebuktiin namanya. Itu tuyulnya dimasukkan botol Nggak usah. Itu tuyul ada benteng. Nah pertanyaannya terus besoknya lagi dia jualan hilang nggak? Saya apain gampang. Kau usah diurusi tuyulnya. Pokoknya sudah ditabur dan sebagainya. Kita berarti benteng berarti kita harus kondisi pakai ring. Ring pertama yang kedua lebih dia jadi pakai benteng. Jadi uangnya itu saya kasih. Ayah sih harus menawar jangan sudah nyambung satu tempelkan. Deh, nggak bisa gini. Saya pagi lagi nggak bisa kabur ya. Bacakan apa bu? Tuliskan wacana. Nah, ini. Nanti katanya harus buat apa dimasukkan botol kadang ya warna nih katanya. Nah ini nanti jadi kulit beda benci jangan. Memang di KPA dia rasa ada perbedaan. Ada yang kita nggak boleh di kalau boleh ini nggak boleh. Beda dapur jadi beda rumah beda dapur. Kita ini pecel pakai sambal, dia soto nggak pakai sambal. Itu loh, paham ya? Ini namanya dari awalnya pendirinya aja beda. Tapi masih tua KPA. Jadi KPA sudah dulu namanya KPA. Tapi intinya dapurnya beda. Dapurnya beda ya jangan gitu. Sama-sama saja beliau dianggap kakak sendiri. Nggak bisa dibandingkan seperti itu. Cuman beliau lalu itu kesananya ke para abaik. Kalau saya cenderung ke kiai kampung. Kentalnya, keekuannya kental. Jadi ada yang guna, ada yang enggak. Di sana dulu, salah satunya masukkan ke dengan diri kan karena bisa kita mendawai terus kemudian dikunci aja biar enggak colongan terus ngapain setelah saya kasih enggak hilang lagi kan setelah masalah terus sedangkan masalah isu tentang tuyulnya bersama
nangkap tuyul, nangkap gundul kalau di sini namanya. Terus aman nangkap gundul itu sampai sekarang sampai luar desa itu tahu viral saya ini lagi. Sama itu. Sebenarnya yang lihat itu kondisi pas ketika saya nangkap tuyul itu hanya orang 3. Tapi ngomongannya itu gimana? Terus kita sini, juga kaya. Mana mungkin hilang kait-kaitnya itu. Kalau sini aku nggak tahu kok makanya. Aku dulu kalau isi, tidak lain. Yang keempat, kolaborasi daerah berbeda. Jadi bagus, tapi mohon maaf untuk yang masalah berat itu tadi masakannya beda. Lauknya harus beda. Beda boleh jadi jangan. Seandainya mau buat pertama, kamu belum izin ke kepengurusan dan kamu mendahului dari pendahulu karena belum pernah ada. Dan kamu dahului, belum izin, udah nyalain aturan. Bukan nyalain aturan untuk daku pun enggak. Tapi nyalain aturan karena ya itu tadi bumbunya dicampur enak enggak kira-kira. Racun dan mengulas utang. Jadi bingung dhewe. Katanya PC KPA enggak boleh, maka KPA juga enggak boleh. Ya memang betul. Oh memang bumbunya beda. Kamu campur. Dan kamu istiadatmu ini belum di istiadatmu tentang sebenarnya cara niatmu benar, tapi caramu salah. Niatnya benar merupakan, tapi cara seperti itu malah salah. Ibaratnya sudah bumbunya sudah beda dicampur, yang mules orang. Pertama kamu nggak izin pembungkusan di atas ini. Dan umpama ada sudah izin, itu pun yang diizin tidak relate ke PB. Itu nggak sampai PB. Oleh sebab itu kalau di daerah kan misalnya ada pembagian untuk PB, PB dan sebagainya. Belum lagi terus gangguan gaib. Di sana nggak ada, di sini ada, gitu kan? Bingung lagi, yang bingung apa? Tapi PKC-nya sendiri, karena membuat ramuan sendiri. Jalannya ramuan ini bagus karena ada lengkap, ada bumbu pecel sama bumbu jodoh. Kalau dioplos, cuma mendem. Yang salah bukan kita, tapi karena mencampur tadi. Jadi menurut saya, seperti yang tadi ya, contoh hasil yang KPR di sini. Saya tanya, ini siapa kaget dia, ketua PC dia mah, ketua PC bukan, Abiara bukan. Itu gimana saya? Begini, yang ngomong sihir di tubuhmu siapa? Saya. Ya, maka aturan saya yang dipakai. Tapi posisimu tetap ketua PC KBRA. Kamu terdeteksi tidak tadi? Saya nggak tahu, memang 4 orang yang ikut ini nggak tahu mereka kena sihir. Yang ngomong itu siapa? Saya, maka obatnya dari saya. Bumbunya dari saya, karena kelihatannya kamu butuh pecel, maka saya isi obat pecel. Oke, tapi kamu tetap di KPA, nggak boleh tidak. Nah, begitu. Terus nanti selesainya kapan hayongnya? Kalau saya katakan A. Kalau sekarang, nah, jadi kalau di kita kalau sudah A baru di ya, kalau di KPA kan nggak ada. Jadi orang yang BB di Cira itu bisa jadi praktisi malah dianggap kadang-kadang praktisi senior di akhirnya malah praktisi handal jaduk, padahal dia muntah sendiri kalau ya. Kadang, dan itu banyak itu. Singkat cerita, kolaborasi Cira, KBA bagus, tapi untuk yang misal dicampur itu menyalahi dapur, ini ya menyalahi kalau rutinan ngopi bareng menggunakan dan itu harus ini masih belum campuran yang lain, nanti ada bumbu lagi ya kan, ya ada perdunu lagi urung perdunu nggak resmi, yang resmi di NU itu 2 Cino, nah Cino jamnya Ismuhak Nahdlatul. Nah itu juga mikir, jadi ibaratnya itu ada bebek bakar, kan beda itu sambelnya, karena ada soto babak ternyata. Nah, maka kalau kamu diamalkan di PAC ya Allah struktural baik keilmuan di dunia masal, deteksi itu ya lah itu. Adapun kalau kamu nambah dengan juga kayak ngomong, tapi kan bukan di situ penerapannya. Nanti kalau kamu ada orang yang lain terus terserah ambil. Jadi ada choice pilihan.
pilihan. KBR nek sing ratok yo malah oke ngerti hanya punya nek ilmu itu KBR kalau anak semakin semakin akeh opsi-opsi. Sedangkan kalau ilmu bicara gak oleh dari botol. Dan itu duwe ilmu bicara sendiri ya. KBR ora botol. Kono botol terserah tapi ojo ngene jenenge. Bicara akhirnya sing kula bone botol malah kucing kok. Yo yo. Soalnya di Bondowoso itu saya diadakan saya sendiri itu nggak bisa dia deteksi jin tapi pura-pura masukkan botol dikunci. Saya bilang kalau di saya, nah ini yang salahnya dia di sini. Ketika lu yang mana jera, di kalau beli jera, akhirnya nek jera kan nek gak metu kan sabar dia. Dia gak sabar, lu mau punya botol ya. Uangnya kan juga kita metu tapi gak malah parah. Apa satu ketika dia kesurupan lagi kan ini. Tapi dengan jin yang beda, gak mau keluar kecuali temennya akhirnya dikeluarkan dari botol. Yang saya suruh itu ya Bondowoso, makanya dari kalau sekarang Bondowoso itu, ayo colon orang itu colon bagus, colon nanti kok nyerang saya gimana? Nggak tahu. Colon setan itu, inate setan kan ada itu. Godaan janda lebih kuat dari godaan. Apa yang takut serunya aku takut. Gimana sih ini? Makanya itu rupiah masal JLA. Yo atur hal ini kan, apa ini nggak tanggung jawab. Kayak tak paham, mecah botol ke dinding lo tak paham. Jadi foto kamu memalukan, masuk rupiah mecah ke dinding tak paham. Tahu pas ini, tahu pas ini. Tuh, ini sudah teman sudah tepat. Belum sadar ya pergi malu loh. Coba lu gimana ini nanti bintang kita itu kan sudah dijawab niatnya boleh bener bagus tapi jangan salah. Lain kali kalau berkolaborasi ketika bikin ketika apa mengundang bicara orang juga tidak masalah karena itu belum persetujuan pengurus-pengurus di atasnya begitu. Menjelang praktisi tajdid. Jadi sebenarnya ijazah dan probitor itu nggak perlu ditajdid ya, karena ini adalah penemuan terbaru. Ini cuma bahasa yang orang dulu nggak butuh ijazah satu kali seumur hidup kok. Nggak perlu ditajdid juga kayak nikah tadi itu ijazah apakah pertanyaannya dia bakal tajdid lagi. Maka tajdid itu nikah, jadi tajdid itu apa? Bahasanya jasa. Nikah itu nikah dulu. Bangun nikah. Nganyari gabin. Bangun nikah. Nganyari pertanyaan nganyari nikah itu apa namanya? Apa Boleh. akadnya itu terus pasif atau namanya rusak? Kan enggak. Terus gaya-gaya itu. Jadi kalau dikatakan rusak maka yang nikah lagi. Bukan tajdid nikah. Jadi status tajdid nikah itu dalam syariat enggak ada. Cuma kultur aja. Jadi ijazah juga sama. Sebenarnya enggak ada. Kenapa dia nyari bukan ada. Nah, itu cuma sadar bahasa saja dulu. Jadi bahasa saja biar yang tujuh semangatnya tadi sudah lemas biar. Tapi hakikatnya ijazah itu enggak akan putus. Apa namanya? Terus mengalir tanpa harus tajdid. Karena tajdid ijazah hanya sekedar penamaan saja, hanya sekedar dan hukum dari tajdid ijazah itu sudah satu kali seumur hidup sudah cukup, sama seperti biat. Cuma bedanya biat itu wajib, ijazah wajib. Biat baru itu wajib belakang kalau nanti ijazah itu yang harus dijalankan. Jalankan monggo nggak ya. Itu yang selanjutnya yaitu kita kembali ke bagaimana memperlihatkan siapa pengirim santetnya. Begitu ya. Mari biro. Coba tanya Kiai Imran. Ya, kayak guyon-guyon ini. Nak Kiai Imran juga ngomong mari biro. Sebenarnya butuh cuma 3 detik. Bayangkan. Saya nggak saya di YouTube.
nanti kalau bisa di YouTube ini ganti ngejajai orang YouTube-nya. Biasanya yang upload pertama kali kalah penontonnya dengan yang kedua itu sudah viral. Yang viral dia, saya kalah. Jadi caranya, ini saya kasih lengkapnya lah biar nanti langsung tak praktekkan. Ini kira-kira masih durasinya 7 menit ya, waktu batas terakhir jam 12. Mau seperti itu. Surat gangguan 7 tahap ya, surat gangguan saya 7 tahap. Yang boleh diamalkan di setiap masalahnya 6 tahap. Pertama, cara jawabnya ini kan seolah-olah dia di depan rumah. Paham nggak maksudnya? Paham. Jelas nggak paham? Paham nggak? Sholat kan begini lah ya. Ini seperti ini, tangannya begini terus kita marah terus baca hamdalah sholat ibrahim. Ya Allah, jika ada gangguan gaib di dalam tubuh saya atau keluarga hamba, tunjukkanlah pusat gangguan. Kalimatnya pusat. Ini mohon maaf nih, walaupun Banyuwangi terkenal di santet sekelas apapun saja amburadul dengan ini. Oke, karena saya tidak ada Banyuwangi, saya ini di Aceh juga pernah nangani, di Kalimantan, bahkan di Turki saya juga tahu sihir untuk Turki juga terdeteksi. Sihir itu cuma beda, jinnya juga sama, polanya sama, nggak ada ceritanya. Sihir ini lebih kuat dari sihir yang lain, enggak. Daerah ini lebih kuat, enggak. Cuma beda cara saja, beda teknik. Tanya gitu, orang nunduk terus nanti cek. Pertama, tahap pertama yaitu nyeleksi depan rumah sebelah kiri. Di juara ya. Nanti jadi begini. Ini misalkan rumahnya mau dapur sana, dia berada di sini. Cek depan rumah sebelah kiri, terus geser kiri, terus belakang rumah. Sini. Kalimatnya begini. Kalau Anda merasa tertarik, ikuti, angkat tangan kanan Anda dan ingat-ingat lokasinya. Jangan dulu loh. Jika Anda tidak tertarik, tariklah. Bingung deh, maksudnya begini. Ingat di kalimat ini. Kalau sudah nonton sendiri, tahapan pertama itu verifikasi. Untuk apa? Misalkan dia tertarik depan kanan sebelah kanan, oke? Maka tarik tadi, coba dia tertarik sini. Nah, betul, nanti tangannya akan begini. Nah, pertanyaan yang kenal, kalau kesurupan Gus gimana? Ya itu keliru, suap yang keliru itu. Itu maksud saya itu suap yang tidak berkualitas. Tujuannya adalah tadi doa Allah Ta'ala dicari pusat gangguannya, sedangkan jin yang nyuruh itu usaha untuk menggagalkan pusat gangguan dicari, pencarian pusat gangguan, sehingga dia akan berusaha menyurupi, mengalihkan alam bawah sadarnya dan seterusnya. Misal, kalau dia pas ketika dulu kuburannya begini sampai kesurupan, maka langsung alihkan, geser ke belakang, alihkan pikiran, nanti akan dia nggak kesurupan. Yang pertama, putaran kedua mencari di isi rumah. Untuk apa? Untuk mencari letak kodamnya di mana saja. Karena saya sudah share ya cara menyantet ya, sudah pernah menyantet. Cara menyantet yang sudah saya terangkan, berarti ada kodamnya, paling tidak. Kecuali palet langsung download jus langsung. Kalau santet ya jelas saya letak kodam di mana ada ruang tamu, kamar depan, kamar mandi, itu pasti ada. Nah di mananya? Nah ini surat tahap kedua mencari kodam. Caranya deteksi atas baru bawah. Deteksinya begitu, atas dulu bawah. Terus pastikan rumahnya tahu, jangan keliru rumahnya rondo ambil rumahnya gitu. Terus ngarep rumah sudah depan rumah kiri belakang sampai kamar mandi. Selesai. Yang tiga tahap adalah riwayat keluarga. Nah kalian tidak ngerti kan bentuk rumahnya kayak apa, kayak rumah seperti ini. Kan kalian tidak ngerti rumah seperti ini bentuknya di belakangnya. Maka berikan waktu dia 1 hingga 30 detik untuk men-scan isi rumahnya. Dan rumah ini bentuknya pertama kali di dunia, bentuknya seperti Arab Saudi.
Sumun, kok nek Banyuwangi iso lah. Mana ya? Mana? Kayak wong kutho lho. Kalaupun desa ya, karena ditipu, gayanya kayak wong desa. Selanjutnya, nyelek keluarga. Cara nyelek kepala, leher, dada, perut. Nanti kalau dia tertarik atau misalkan anaknya rewel ya, dia di dada. Terus tiba-tiba tangan ini. Langsung tarik ke bawah. Maksudnya tangannya juga tarik ini. Pikiran. Baik, kalau Anda merasa tidak kuat, lanjutkan ke kaki. Dia akan meregang sendiri. Jadi mulai yang kecil sampai yang besar. Karena kalian tidak ngerti jumlah anggotanya, maka kalian beri waktu 1 hingga 30 detik sampai selesai. Yang ketiga, nyempat diri sendiri. Caranya, kepalanya seperti tadi. Kalau Anda merasa ketarik tempelkan, itu plek. Kalau keluhannya mata, maka ketarik seperti itu. Dan sampai nanti sampai kok merasa ketarik ke mata, berarti sampai mata keranjang. Mereka mata keranjang motor duiten. Jelas ini sekarang enggak. Yang kelima adalah putaran kelima itu mendeteksi kalau dia ketempelan tapi selain dari rumahnya. Contoh, ini orang ini menurut saya hernia atau dia kaki tengahnya tidak bisa makan rupiah sehingga dia tidak bisa punya keturunan. Ibarat ini kanker rahim, dinding rahim dia waktu ini sombek mampu dengan orang sore ini kalau si Shizuku apa sanyungnya ini si Mizuki ini apa sedotannya keluar Simitsu. Simitsu. Nah, jadi waktu ini harus bro ketika di swab, swabnya caranya mengatur. Contoh misalnya, jika Anda merasa tertarik ke suatu tempat, ikuti. Atau yang ketiga, yang keenam, swab untuk mengetahui siapa pengirim ain. Kalimat pengirim ain, pengirim itu bukan seperti kiriman dukun. Kirim dari status ain itu adalah kalimat kirim dalam kasus ain itu adalah melontarkan ain. Baik, contoh kalian begini. Ini poin putaran ke-5 dan ke-6. Baik, jika Anda merasa tertarik ke satu tempat atau Anda terbayang dengan satu wajah, maka biarkan wajah itu nampak di hadapan Anda dan pastikan Anda kenal. Yang ke-7, baru menguak atau mengetahui siapa pengirimnya. Caranya, nah ini sebenarnya harus bayar 350.000 lagi. Caranya orang tadi diposisikan, kalau tangannya sudah begini ya. Baik, sekarang tarik nafas, letakkan tangan Anda kembali ke pangkuan. Seperti ini. Biar tidak lagi. Sekarang kamu keluar rumah, kemudian deteksi yang di luar rumah. Tadi misalkan dia tertarik ke depan rumah sebelah kiri. Atau kanan. Maka bacakan ayat alimu bayi wasyahada warahmatullahi. Kemudian dia akan menarik ke satu ayat. Dia ujung ini ada tolak pada wajah. Ini akan berhasil jika satu dia kenal. Jika dia tidak kenal, dia hanya tahu jenis kelaminnya doang, laki-laki dan perempuan. Dan yang ditahu itu apakah nanti dukunnya atau pengirimnya? Gak ngerti. Yang jelas itu adalah wasilah, ada sihir di rumahmu karena dia. Ini yang ada yang cuma maklar ya. Maklar itu disuruh orang ngabur gitu. Ada yang bukunya sendiri, ada yang memintanya. Karena sih kalau saya di Banyuwangi dulu itu langsung suap itu hanya dulu 13 detik langsung keluar. Ada kain, ada sem, ada kompak bis dalam bentuk yang lain. Jadi ada suci loh. Nah itu tadinya, maka dari itu kita akan langsung praktek. Saya punya waktu 10 menit. Oke, kita praktek siap. Nah terus aku hapus itu nantikan dulu kameranya.